Hai semuanya, sawadee krap, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Nah, video kali ini kita bahas mengenai kasus Subang ya. Dan beberapa hari terakhir ini memang aku tidak membahas kasus Subang karena memang ada pergolakan di dalam hatiku gitu. Kenapa pergolakannya Anjas? Bukan hal yang baru sih dan juga bukan hal yang aneh dan bukan cuma aku rasa, tapi juga kalian pun sebagian besar juga sama sedang mempertanyakan dan juga menanti tindakan dan juga update terbaru dari Polda Jabar yang memang sudah mengambil kasus Subang dari Polres Subang ini sejak 15 November 2021. Tapi walaupun berkali-kali aku bilang seperti itu, bukan berarti mereka bekerja hanya sendirian saja dari Polda Jabar, tapi juga dari Mabes Polri, dari Polsek, Polres, semuanya bekerja sama. Tapi lebih ke masalah siapa yang bertanggung jawab. Aku melihatnya sih seperti itu kurang lebih. Nah, aku juga sudah mulai berpikir begitu ya, apakah kasus ini begitu sulitnya atau ada beberapa hal yang memang tidak disampaikan di media massa yang tidak kita ketahui, makanya penyidik masih belum bisa menemukan siapakah tersangka. Kemudian aku berpikir apakah aku harus rehat, tidak membahas kasus Subang dulu. Akan ada pro dan kontra pastinya. Bagi yang pro akan bilang, ya nggak apa-apa Anjas, mungkin kita menantikan kabar terbaru lagi. Kalau ada berita baru atau update terbaru dari kasus Subang, baru kita bahas, kita analisa lagi, oke, fine, bagi yang pro. Tapi bagi yang kontra mungkin akan bilang, jangan dong Anjas, jangan berhenti ngebahas kasus Subang, karena itu adalah tujuan utama dari para tersangka nanti, pelaku, dalang, orang yang membantu. Tujuannya adalah itu, agar tidak ada lagi yang membahas kasus Subang, agar ya dipeti eskan lah seperti itu. Ya, serba salah, ada pro dan kontra, tapi kalau menurut kalian gimana? Apakah aku lanjut bahas kasus Subang, ataukah hentikan saja kasus Subang? Tapi aku sangat menghargai ya dari sebagian atau mungkin semuanya penyidik yang sangat bekerja keras. Tapi memang nggak bisa menutup mata sih ya dengan beberapa hal yang sudah tersebar di media massa, dari saksi sudah mengeluarkan pernyataannya masing-masing. Dan masa sih penyidik tidak menemukan alat bukti? Ya nanti apakah aku akan bahas kasus Subang terus Anjas? Ya masih aku memikirkan apakah aku harus bahas kasus Subang terus atau enggak. Tapi dalam hati kecilku aku ingin terus mengupdate kasus Subang. Tapi aku melihat kontennya, melihat konteksnya, memang sudah tidak ada lagi hal-hal update yang baru-baru, kecuali kalau ada hal yang baru ya. Memang sampai saat ini aku belum melihat hal-hal yang baru lagi terungkap di media massa. Terutama sekarang ini yang sedang aku tunggu adalah update dari penyidiknya sendiri begitu. Yang mau aku sampaikan buat tim penyidik, karena beliau-beliau adalah orang yang ahli di bidang hukum dibandingkan aku yang hanya masyarakat umum. Untuk menentukan alat bukti, itu kan tidak harus sesuatu hal yang sifatnya kasat mata. Dalam undang-undang ada 5 alat bukti kan, contohnya misalnya keterangan saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, surat, dan juga petunjuk. Nah, untuk menentukan satu tersangka, itu dibutuhkan 2 alat bukti, bukan barang bukti. Masa sih buat tim penyidik Polda Jabar, ini aku menyampaikan ke beliau-beliau semua, kita aja yang di media massa, yang di netizen gitu, citizen jurnalis, kita melihat ada beberapa hal yang bisa mengarah ke alat bukti. Tapi kok itu dinilainya seperti keterangan di akhir tahun lalu, belum menemukan alat bukti, malah kemudian mengeluarkan sketsa wajah yang dugaannya adalah sketsa tersebut dari keterangan saksi. Memang dikatakan adalah keterangan dari saksi yang potensial sekali, dari samping, wajah, dan juga belakang. Nah, aku nggak ngerti nih, apakah ini merupakan sebuah tanda akan mendekati menangkapnya para pelaku, orang-orang yang menjadi eksekutor, ataukah ini sebuah tanda akhir dari kasus Subang? Karena ada beberapa kasus yang berakhir pada saat penyidik mengeluarkan sketsa. Setelah itu ya sudah, karena sudah masuk dalam DPO, artinya ya harus ditangkap dulu orang yang dalam DPO tersebut, baru nanti akan dikembangkan dengan penemuan atau temuan-temuan berikutnya lagi. Jadi tetap sketsa itu akhir tahun lalu bisa ada dua sisi. Sisi yang baik adalah sebagian orang yang pro, itu adalah sebuah pertanda baik, akan ditemukannya segera siapakah pelakunya. Atau sisi yang kontra lainnya akan bilang bahwa ini adalah tanda bahwa dengan dimunculkannya DPO tersebut adalah akhir dari kasus Subang. Jadi kalau DPO-nya nggak ketangkep, ya udah ini akan menguap begitu saja.
Ya, suka nggak suka kita sebagai masyarakat hanya bisa mengikuti aja dan juga mengawali karena kita kan nggak punya kewenangannya. Yang berwenang adalah tim penyidik sendiri. Tapi sekali lagi mau aku ingatkan buat tim penyidik yang sedang dipertaruhkan ini bukan cuma nama kepolisian di Jawa Barat ya, tapi juga polisi secara umum begitu. Kan kalian sudah tahu ada 7 ahli diterjunkan. 69 saksi telah diperiksa. Waktunya sudah berapa banyak nih? Ini adalah bulan ke-6 begitu. Terus juga sudah ratusan kali dilakukan BAP ke total semua saksi. Tidak hanya dari official team aja, dari tim penyidik, tapi juga banyak sepertinya warga-warga ataupun juga sukarelawan yang membantu untuk menemukan siapakah para tersangkanya. Kemudian juga ada beberapa hal misalnya yang berhubungan dengan sidik jari, dengan hal-hal yang berhubungan dengan DNA, terus juga jejak-jejak, 2 kali otopsi. Apakah dengan semuanya itu tidak ada sedikit pun yang benar-benar merujuk ke alat bukti? Apakah sebegitu hebatnya para pelaku? Ataukah ada dugaan di luar sana sebenarnya para pelakunya nggak hebat-hebat amat anjas, tapi ada dugaan nih, ada orang-orang penting di balik ini semua. Kalau pelaku yang sebenarnya terungkap, nanti akan terungkap yang lainnya juga. Apakah ini adalah yang terjadi di masyarakat? Tentunya kita nggak bisa pungkiri, ini adalah hal-hal yang memang beredar di masyarakat. Dari mana Anjis bisa tahu? Kan kamu tinggal di Thailand. Kalian cek aja di komentar-komentar video tentang Subang, itu banyak sekali masyarakat yang mengasumsikan A, B, C, D, dan ya sebagian besar memang ada 2 kemungkinannya. 2 yang paling banyak berkomentar adalah ada dugaannya nih ada orang penting yang terlibat. Nggak tahu orang penting ini apakah petugas ataukah orang punya jabatan tinggi di daerah tertentu, ataupun juga ada hubungan dengan yayasan karena ada dugaan yayasan ini menerima bantuan dari pemerintah ataupun juga swasta. Tapi kalau kasus ini terungkap, otomatis akan terungkap juga orang-orang yang menerima mungkin uang pada saat yayasan tersebut jika benar bahwa ada mungkin bantuan fiktif dan sebagainya. Itu nggak bisa kita pungkiri kan ya. Dan aku nggak ngerti ya apakah ini akan menjadi salah satu petunjuk yang nyata begitu. Tapi aku agak pusing juga sih sebenarnya antara dilema lanjut atau enggak gitu. Agak pusing sih, aku juga baca kok komentar-komentar kalian dibilang gini, Anjas kok bahasnya itu mulu, kok bahasnya itu lagi. Karena memang setiap video yang aku bahas, video mengenai Subang, itu pasti ada hal yang baru. Kalaupun ada hal yang sama, pasti aku lihat dari sudut pandang yang lain. Tapi jujur ya, secara pribadi aku melihatnya sekarang, sebenarnya kita nggak usah lagi fokus ke saksi-saksi ya, misalnya saksi yang sudah punya banyak teman-teman media, baik itu dari media citizen jurnalis atau media mainstream seperti TV-TV besar. Mereka sudah punya akses ke semuanya untuk mengatakan apa yang ada dalam pikiran mereka. Sebenarnya bukan itu lagi yang kita bahas untuk di bulan ke-6 ini, tapi lebih ke bagaimana tim penyidiknya begitu. Tapi kan sampai sekarang kita nggak mendengarkan update terbaru apa dari penyidik gitu. Otopsi pertama penyidik sangat jelas mengatakan waktu kematian jam sekian, ada penyebabnya ada hal-hal yang mengarah ke orang dekat disebutkan, kemudian juga ada jejak apa aja juga disebutkan. Itu di otopsi pertama kan ya, hasil otopsi pertama disebutkan. Tapi setelah itu di akhir Agustus, awal-awal September itu sudah tim penyidik sudah nggak lagi terbuka dengan media massa dan kita nggak mendapatkan data-data baru lagi. Padahal di momen-momen seperti ini menurut aku yang paling layak dibahas adalah keterangan dari para penyidiknya. Tapi sayangnya kita masih belum mendapatkan update tersebut. Memang benar, sempat beberapa kali aku ngobrol dengan Dr. Hastri di channelnya Denny Darko ya. Dr. Hastri adalah salah satu ahli yang diterjunkan untuk menangani otopsi yang kedua. Beliau pun pada saat kita ngobrol di channel Denny Darko, kita bisa merasakan lah ya, hal-hal yang membuat kita optimis begitu. Ada hal-hal yang mengarah ke alat bukti. Dan aku lebih menangkapnya alat bukti yang disampaikan Dr. Hastri lebih ke masalah alat bukti yang sifatnya adalah scientific atau ilmiah, karena itu adalah bidangnya dia. Tapi kemudian dengan akhir tahun lalu di mana penyidik Polda Jabar mengatakan belum ada alat bukti yang ditemukan, tapi cuma mengeluarkan sketsa. Apakah alat bukti tersebut yang bisa membuat
PD, percaya diri tim penyidik adalah alat bukti yang kategorinya adalah bisa terlihat dengan mata, misalnya keterangan saksi atau keterangan terdakwa. Itu kan dua kategori yang kita ketahui kan ya. Itu kan hal yang juga bisa kita lihat dengan kasat mata. Tapi bagaimana dengan keterangan ahli, petunjuk, kemudian juga dengan surat? Apakah ketiga alat bukti yang diatur dalam undang-undang ini tidak cukup membuat tim penyidik percaya diri? Padahal dibutuhkan cuma dua alat bukti untuk menentukan orang itu menjadi tersangka. Sebenarnya kalau sudah ada keterangan ahli, terus juga ada surat petunjuk, tiga ini sebenarnya bisa banyak loh keterangan, banyak hal-hal yang bisa menjadikan tiga alat bukti ini. Kalau menurut pandangan aku pribadi, tapi kok bagi aku pribadi bagaimana logikanya penyidik mengatakan tidak ada nih alat buktinya. Kalau seandainya kita diberikan kesempatan, kita diskusi gitu ya, nggak tahu apakah tim penyidik mau seperti itu. Apakah tim penyidik mau memberikan pemaparan, kenapa kok temuan misalnya A, temuan ini kenapa tidak bisa mengarah ke alat bukti, alasannya A, B, C, D. Kita mungkin make sense, kita mungkin bisa ngerti. Atau ada temuan ini di media massa sudah tersebar, tapi kok nggak bisa merujuk ke alat bukti, kita ngerti kenapa alasannya. Tapi kan selama ini kita nggak seperti itu. Ada banyak hal di media massa yang kita masyarakat umum pun bisa menilai itu sebagai alat bukti, bisa merujuk ke alat bukti, tapi kalau di akhir tahun lalu dikatakan bahwa tidak ada alat bukti. Tidak ada penjelasannya. Harusnya sih ini adalah salah satu bagian PR ya, public relation ya, mungkin dari Kadif Humas Polda Jabar yang baru bisa memberikan keterangan gitu agar bisa meminimalisir kecurigaan terhadap penyidik ada apa di balik ini semua. Kan ada yang seperti aku bilang tadi, ada masyarakat juga yang curiga dengan penyidik di Polda Jabar, apa jangan-jangan melindungi orang-orang penting. Nah, kita nggak bisa kontrol pikiran tersebut. Bagaimana cara meminimalisir adalah dengan mungkin mengatakan misalnya ada temuan sidik jari A, B, C, D. Kenapa dengan sidik jari kok tidak bisa merujuk ke alat bukti? Oh, alasannya adalah A, B, C, D. Apakah ini boleh nggak diungkapkan di media massa? Tapi kalau memang aturan secara hukum nggak boleh ya, mau gimana lagi? Atau ada temuan percikan noda atau noda di salah satu saksi, tapi tidak bisa jadi alat bukti. Kenapa? Oke, alasannya A, B, C, D. Atau juga ada jejak sidik jari, bekas telapak kaki tidak bisa jadi alat bukti, alasannya kenapa? Kemudian juga puntung rokok, kenapa nggak bisa jadi alat bukti, alasannya kenapa? Tapi kan tidak ada keterangan-keterangan seperti itu, padahal data-data tersebut bukan netizen yang cari tahu sendiri, tapi juga ada sebagian besar disampaikan oleh mereka-mereka yang kalian tahulah siapa aja itu, karena jejak digitalnya juga kita bisa cek di media massa siapa aja yang menyatakan hal-hal tersebut. Tapi harapanku jangan sampai ya kasus ini malah mengikis rasa percaya diri kita terhadap penyidik di Polda Jabar atau kepolisian secara umum. Nggak worth it lah ya, hanya melindungi puluhan atau mungkin jabatan tertentu, tapi mengorbankan nama baik kepolisian. Tapi terlepas dari semua itu, please mudah-mudahan ada keadilan untuk kedua almarhumah Ibu Tuti dan juga Amel. Ada rasa pesimis ya yang kalian lihat dari wajahku, tapi ya mau nggak mau ini adalah hal yang bisa kita lakukan, terus mengawal di media massa. Dan menurut kalian, apakah aku lanjut lagi ngebahas kasus Subang atau aku hentikan sampai di sini? Kalau kalian tanya aku pribadi, aku maunya membahas kasus Subang pada saat ada keterangan baru dari penyidik atau sudah memasuki tahapan baru. Dan apakah itu mungkin di awal tahun ini seperti target dari Kapolda Jabar? Kita nggak tahu seperti apa. Ya udahlah, begitu aja yang bisa aku bahas. Terima kasih teman-teman yang selalu support channel ini, yang selalu kirimkan pesan-pesan positif di Instagramku, itu support banget. Support kalian tuh nyata banget buat aku, itu ngebuat aku jadi lebih semangat lagi. Tapi ya kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Apakah ada update baru nih dari Polda Jabar? Oke, thank you very much for watching this video. Sampai ketemu lagi di video berikutnya ya. Tinggalkan like, tinggalkan komentar kalian, kapun kerap semuanya. Bye-bye.